Halo Mesinya Getani, Melsti, adanya berita perihal BPOM tidak bisa hadir di sidang Nikita Mirzani sebagai saksi baru-baru ini ditanggapi kuasa hukum Reza Gladys, di mana menurutnya kalaupun hadir hal itu gak akan ada pengaruhnya. Lantaran menurutnya BPOM tidak ada kaitannya dengan dakwaan terhadap Nikita yang diduga dengan tindakan pemerasan, pengancaman dan juga TPPU. Terlebih menurutnya untuk kehadiran BPOM tidak bisa melalui pribadi karena BPOM merupakan instansi Besti. Apalagi ia pun dalam wawancara Zoom-nya dengan awak media baru-baru ini menyebut kalau Nikita tidak konsisten lantaran sebelumnya sempat meminta agar BPOM dibubarkan aja, namun kini meminta kehadiran BPOM cenah. Di sisi lain, kubu Nikita melalui tim kuasa hukumnya yang mengaku kecewa dengan ketidakbisaan hadir BPOM ke persidangan kliennya, mengaku kalau apa yang telah dilakukan dalam upaya menghadirkan pihak BPOM tidak menggunakan atas pribadi, melainkan sebagai advokat yang merupakan badan yang juga dilindungi undang-undang. Terlebih, menurutnya diduga terkait BPOM juga ada dalam BAP katanya. Badan POM itu kan kewenangannya tentang menganalisa ya, memberikan keterangan ya, kalau dia sebagai ahli memberikan keterangan tentang soal produk dan obat dan makanan serta makanan ya. Jadi salah satu yang kami maksud dengan produk adalah sediaan farmasi, yaitu terkait sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Maksudnya adalah keahlian Badan POM itu ketika diminta sebagai ahli, maka dia harus menerangkan sesuatu tentang izin edar, ya, kemudian tentang sertifikat halal, ya, ada banyak aturan-aturannya. Contoh, misalkan tentang peraturan pemerintah 86 tahun 2019, kemudian kalau nggak salah Undang-Undang 33 2014, gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pemerasan, ini tidak ada korelasinya, sehingga kalau dipertanyakan kepada kami, hadir tidak hadirnya Badan POM itu tidak berpengaruh terhadap laporan klien kami. Ya, jadi yang bisa mempengaruhi ya ahli nantinya terhadap laporan klien kami adalah ahli yang berkaitan ya terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Ya, jadi apa yang didakwakan yaitu adalah dugaan tindak pidana pemerasan ya, menggunakan media elektronik. Jadi nggak berpengaruh ya hadir maupun tidak hadir Badan POM karena tidak ada korelasinya terhadap unsur yang didakwakan oleh Badan POM sendiri. Ya Pak penuntut umum sendiri seperti itu. Dulu sebelum persidangan, sebelum ya waktu mungkin ya awal-awal dulu terdakwa Nikita Mirzani kan sepertinya agak kesal kepada Badan POM dengan kemudian menyatakan bubarkan aja Badan POM. Kemudian apa juga belakangan ini mengharapkan Badan POM hadir. Ini kan tidak ada satu konsistensi terhadap satu pernyataannya. Jadi ini sebenarnya mau ngapain? Mau membela dirinya atau memang menciptakan orkestra drama baru gitu. Jadi saya pikir ya kembali juga kepada terdakwa bahwa sebenarnya ini minggu lalu dan minggu ini nanti adalah merupakan agenda bagi dirinya untuk melakukan pembelaan. Ya lakukanlah pembelaan yang harus maksimal ya. Jadi on the track lah terhadap sebuah konstitusi hukum. Saya pikir seperti itu. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu 18 ya. Di akhir penutupan sidang saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan ya terkait dengan pemanggilan dari BPOM ya kan. Nah, tapi hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba ya datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas ya. Saya sampaikan bahwa perkara ini bermula dari adanya skincare atau produk kecantikan ya. Nah, itulah kenapa kami meminta kehadiran BPOM. Pertanyaan seriusnya, kenapa kemarin BPOM nggak hadir pada saat persidangan
pada bagian pembuktian dari jaksa, ya kan? Padahal mereka itu diperiksa di tingkat penyidikan, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan. Nah ini yang mau kita konfirmasi, karena kenapa saya bilang di dalam BAP dari ahli BPOM itu tidak berbicara soal yang dipermasalahkan sekarang, glowing booster cell. Dia berbicara produk yang lain. Nah ini yang mau kita konfirmasi langsung, kenapa saudara sebagai ahli ya memberikan keterangan bukan pada permasalahan yang sebenarnya itu dicantumkan semua di BAP. BAP ahli itu bukan produk glowing booster ini, tapi produk yang lain. Nah maka kita minta dihadirkan untuk mengkonfirmasi langsung terkait dengan keterangan dia yang sudah ada di BAP. Nah itu. Nah, perihal ketidakhadiran BPOM untuk di sidang Nikita minggu depan memang cukup ramai, Besti. Dan kalau kuasa hukum Reza Gladys seraya mengingatkan dengan kegeraman Nikita sebelumnya yang sampai meminta BPOM untuk dibubarkan aja, Usman Lawara pun seraya tak ingin kalah dengan diduga mengingatkan kembali perihal BPOM yang pernah menyebut bersedia dimintai keterangan. Beda dengan sekarang yang tidak bisa hadir dan menurut Umar dengan alasan yang gak logis, Cena. Di sisi lain, Tessa Mariska yang berharap agar tidak adanya simpang siur, berharap agar BPOM hadir melalui surat dari pengadilan. Mengingat kedua kubu punya tanggapan berbeda dalam ketidakhadiran BPOM di sidang Nikita minggu depan. Di beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman media juga mungkin masyarakat publik juga sudah pernah mendengar bahwa BPOM itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah gitu kan dengan alasan yang sangat tidak logis, ya. Itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat gitu. Nah, kami meminta itu, ya, dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat, ya. Dia sampaikan begitu dari pihak BPOM. Untuk yang mau mendengarkan keterangan kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hukum atau fakta yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia merubah statementnya itu, ya kan? Dia bilang dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik, ada apa di balik ini? Ya, kontradiktif keterangannya. Dari kemarin dia bilang, oke, kami akan bersedia, sekarang kami tidak bersedia. Tidak bersedia dengan alasan tadi itu. Nah, inilah saya bilang kontradiktif pernyataan dari Kepala BPOM, ya. Tahu aku waktu itu pernah BPOM ngomong kalau dipanggil pasti mau bersaksi sah-sah aja. Apakah maksudnya dipanggil melalui pengadilan ataukah karena ini pribadi Niki yang panggil, kita nggak tahu. Jadi kalau bisa sih supaya tidak ada kesalahpahaman, semoga pengadilan bisa memanggil BPOM seperti sesuai permintaan dari Niki. Jadi melayangkan surat buat BPOM. Jadi tidak pribadi lagi nih. Nah, yang nanti jangan sampai digoreng-goreng di luar sana. Orang kan nanti tahu sendiri kan digoreng. Oh, kenapa lu nggak datang? Berarti lu sana diginiin ya, dibayar ya, digalang. Nah, menurut gue ada baiknya BPOM datang atau pengadilan menyuratin, karena BPOM minta disuratin secara resmi. Karena BPOM kan instansi, jadi disuratin resmi. Aku mohon sih semoga pengadilan menyuratin supaya tidak ada penggorengan-penggorengan di luar sana gitu. Jadi berarti hari Kamis ini BPOM-nya saat ini kayaknya nggak hadir. Menduga ketidakbisahadiran BPOM lantaran bukan berkaitan dengan kewenangannya di makanan dan obat, Julianus pun mewajarkan jika BPOM tidak hadir dalam sidang Nikita minggu depan. Selain menurut dugaannya, BPOM juga telah menjadi saksi di penyidikan, Cena. Sementara itu diduga begitu kecewa lantaran menduga adanya perubahan statement yang sebelumnya menyatakan siap jika dimintai keterangan, namun kini diduga berubah dan menolak hadir. Kuasa hukum Nikita pun dalam preskonnya menyebut bakal mengambil langkah hukum. Duh, ini bakal ada laporan baru kah, Besti? Ya, seharusnya ini berkaitan dengan Badan Obat dan Makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM
yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya pendapat kami wajar-wajar saja ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Sehingga itu mungkin dasar dari Badan POM untuk melakukan penolakan. Atau dengan hal yang lain, karena memang Badan POM kan sudah menjadi saksi ahli sebelumnya dalam proses penyidikan ya, antara institusi Polda dan Badan POM sendiri. Ya. Kemudian pertimbangan lain mungkin ya seperti yang kita lihat di media bahwa Badan POM itu menolak karena Badan POM itu lembaga negara dan dapat dihadirkan bukan sebagai permintaan pribadi. Saya pikir seperti itu. Itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah, gitu kan, dengan alasan yang sangat tidak logis, ya. Itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat, gitu. Nah, kami meminta itu, ya, dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat, ya, dia sampaikan begitu. Proses hukum yang cukup panjang dan masih terus bergulir hingga sekarang memang sempat membuat Nikita beberapa kali drop. Dan melalui tim kuasa hukumnya, Nikita yang diduga merasa ada kejanggalan dalam proses hukum yang kini ia jalani. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Nikita pun berupaya untuk bisa menguji prosesnya di pengadilan. Terlebih ia pun menyatakan hukum pidana prinsipnya mencari kebenaran material. Namun kebenaran material harus dibingkai dengan kebenaran formil, termasuk pengambilan video yang diduga dijadikan barang bukti, di mana tidak adanya izin dalam pengambilannya yang dinilai Umar adalah salah. Nah, ini kita sih pesannya, dibilang, Bang, proses hukum yang saya alami sekarang ini, ya, banyak kejanggalan-kejanggalan, dan itu. Nah, proses inilah yang nanti akan membawa semua muaranya adalah kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu kita mau menguji semua proses ini di pengadilan, ya. Hukum pidana itu prinsipnya adalah mencari kebenaran material. Tapi ingat, hukum pidana kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formil. Nah, maka kenapa kami pada saat proses persidangan kita harus bisa memilih atau melihat satu persatu kebenaran formil yang ini benar atau tidak, gitu. Ya, misalnya tadi soal pengambilan alat bukti video, itu kan formilnya salah, ya kan, tak dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Nah, itulah saya maksud tadi, saya bilang memang prinsipnya hukum pidana itu mencari kebenaran material, tapi kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formil supaya dua-duanya seimbang. Hukum pidana, formil, material semua seimbang, gitu. Nah, harapannya dengan tujuan akhir muara akhirnya adalah keputusan, dua-duanya itu mempunyai nilai kepastian dan keadilan hukum yang bisa kita terima. Nah, bicara perihal proses hukum sendiri nih Belsti, kalau kubu Reza Gladys menyebut adanya pemerasan lantaran adanya bully terhadap Reza Gladys, sementara kubu Nikita merasa awalnya ada perkara tersebut lantaran bermula dari skincare. Tessa Mariska dalam wawancaranya bersama awak media seraya menyebut tidak masuk akal. Lantaran disebut Tessa, mana ada orang 1 tahun membuli yang kemudian diduga meminta diingatkan kembali kalau udah 1 tahun dibully untuk kembali dibayar. Menurut aku timbulnya kalau ada meras yang 4M, yang menurut Niki itu adalah endorse, yang menurut pihak sana itu adalah meras, timbulnya karena apa? Kan karena krem. Karena krem, di review yang baik-baik. Kan itu timbulnya. Jadi akar permasalahannya apa? Kalau menurut aku ya, cari dulu akar. Karena setiap ada masalah apapun, mau itu masalah besar, mau masalah kecil, cari dulu akar permasalahannya biar terang benderang. Nah, Niki mungkin maunya begitu. Lu kan menghubungin gue karena lu yang katanya lu
tidak mau di review yang jelek produk lu. Sehingga lu menghubungin gue mencari Mail kan gitu kan asal muasalnya. Karena ini kan krem-krem. Kita tahu mereka itu kan hubungannya krem-krem kan, soal-soal krem kan. Oke, tapi menurut pengacaranya DRG itu ini hanya bagian part kecil gitu maksudnya, bukan sebuah bukan part yang besar gitu ketika ditanyakan mereka ini berawal dari skincare, kata dia tetap itu sebenarnya part kecil karena part aslinya itu adalah pembulian, dempul, abu-abu dan semacam begeng dan semacamnya. Jadi dia minta pokok dakwaan karena pemerasan itu terjadi akibat adanya bully. Oke, sekarang gue tanya gini. Ini kita bodoh-bodohan ya, bodoh-bodohan. Kalau misalnya kalau itu part kecil, kenapa ada kata-kata tolong direview yang baik-baik. Satu lagi ada kata-kata kasih tahu ya kalau sudah 1 tahun. Mana ada orang 1 tahun membuli? Gak mungkin, itu gak masuk di akal gitu loh. Ini menurut gue loh. Masa kasih tahu ya kalau 1 tahun nanti gue bayar lagi lu jangan bully gue. Mana ada kayak gitu. Yang ada juga endorse produk kita endorse, kasih tahu ya kalau setahun lu kasih tahu gue lagi. Dari mana kasih tahu ya lu setahun jangan bully gue lagi nanti gue bayar lagi. Itu menurut gue nggak masuk di akal gitu loh, nggak masuk di akal. Walaupun kecil, namanya pengadilan harus terang seterang-terangnya. Prinsip pengadilan lebih terang daripada cahaya. Jadi hal kecil pun harus ditransparanin. Itu yang dituntut oleh Niki yang gue lihat gitu loh. Ya udahlah ya Besti, kita ikutin aja sidangnya dengan tertib hingga nanti putusan ya. Semoga semua mendapat keadilannya dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.